teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 1 tahun 2025 BPSD Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan literasi digital. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi pentingnya literasi digital di dunia yang terhubung. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan bijak dan efektif. Literasi digital penting agar kita bisa melindungi diri dari bahaya online, memilah informasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Kita perlu berhati-hati di dunia online karena banyak ancaman seperti penipuan, pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, perundungan siber, dan malware. Jika tidak hati-hati, kita bisa dirugikan secara finansial, emosional, atau reputasi. Keakuratan informasi dalam literasi digital penting agar kita tidak mudah tertipu, terpengaruh hoaks, atau menyebarkan informasi yang salah. Informasi yang akurat membantu kita membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam keseharian profesi. Sopan santun online berarti berkomunikasi dengan bahasa yang baik, tidak menghina, dan menghargai pendapat orang lain. Penghormatan terhadap privasi adalah tidak membagikan data pribadi orang lain tanpa izin. Tanggung jawab dalam berbagi informasi berarti memastikan informasi yang dibagikan benar, tidak merugikan, dan tidak merugikan pihak lain. Mengelola waktu online penting agar kita tidak kecanduan, tetap produktif, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta tetap seimbang antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Bahaya penggunaan teknologi digital secara berlebihan, seperti gaming atau media sosial, antara lain. Gangguan kesehatan, seperti mata lelah, kurang tidur, dan nyeri tubuh. Menurunnya prestasi belajar atau kerja, karena waktu dan fokus terbuang. Masalah mental, seperti kecemasan, stres, atau depresi. Gangguan hubungan sosial, lebih banyak online daripada berinteraksi langsung. Kecanduan, sulit mengontrol diri untuk berhenti. Keamanan siber penting dalam literasi digital untuk melindungi data pribadi, mencegah penipuan, peretasan, perlindungan informasi, dan serangan malware. Setiap aktivitas online, seperti mengunggah foto, mengirim komentar, atau mencari informasi, meninggalkan jejak digital yang bisa dilihat, disimpan, atau disalahgunakan. Jejak ini dapat mempengaruhi reputasi, keamanan, dan privasi kita. Oleh karena itu, penting untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, menggunakan pengaturan privasi, dan rutin memeriksa apa saja yang sudah kita tinggalkan di internet. Dengan literasi digital, jika kita mengembangkan potensi positif, kita dapat menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, dan membangun masa depan yang lebih baik. Yuk, bertindak bijak dan mempraktikkan pengetahuan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Smart ASN hadir sebagai solusi, mendorong aparatur sipil negara agar lebih cerdas, profesional, dan siap menghadapi perubahan zaman. Literasi digital menjadi kunci utama. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi, memahami keamanan data, serta bijak dalam menggunakan informasi digital. Dengan literasi digital yang kuat, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Menjadi aparatur yang cerdas, adaptif, dan berintegritas merupakan bagian dari transformasi digital birokrasi Indonesia menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berkelas dunia. Literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Maka dari itu, melalui video ini, kami akan mengimplementasikan penerapan literasi digital sebagai seorang ASN. Selamat menonton! Implementasi etika digital dalam kehidupan sehari-hari ASN. Berikut beberapa bentuk nyata penerapan etika digital dalam aktivitas keseharian ASN. Pertama, mengelola media sosial secara profesional. ASN harus memisahkan akun pribadi dan akun kedinasan. Tidak menyebarkan hoaks, kebencian, atau konten provokatif. Menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak memicu konflik. Tidak memihak secara politik di ruang digital, apalagi menjelang pemilu, sesuai dengan prinsip netralitas ASN. Sebagai contoh,
ASN bidang kehumasan tidak menyebarkan meme politik, dan jika membuat konten publik, memastikan bahwa informasi tersebut faktual dan tidak bias. Kedua, menjaga rahasia dan keamanan data. Tidak membocorkan data pribadi warga atau dokumen negara ke publik. Tidak mengunggah dokumen internal ke media sosial tanpa izin. Selalu mengamankan akun digital dengan sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Contoh, seorang ASN di bidang kependudukan tidak membagikan data KTPL penduduk melalui WhatsApp pribadi atau grup publik. Ketiga, berkomunikasi secara etis di lingkungan kerja digital. Menggunakan bahasa yang profesional dalam email, grup WhatsApp, dan platform kerja berani seperti Zoom atau Google Meet. Menghindari penggunaan emoji, stiker, atau bahasa informal dalam komunikasi resmi. Tidak menyebarkan gosip atau berdiskusi secara negatif di grup digital. Contoh, dalam grup instansi, ASN menyampaikan pendapat atau kritik kebijakan secara konstruktif, bukan menyindir atau menyebarkan fitnah. Keempat, menjadi contoh dan edukator etika digital. ASN menjadi duta literasi digital di masyarakat, baik dalam kegiatan formal maupun non-formal. Memberikan edukasi tentang bahaya hoaks, pentingnya privasi digital, dan cara bermedia sosial yang sehat. Contoh, ASN dari Dinas Kominfo mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang cara melaporkan konten negatif di internet. Kelima, tidak menyalahgunakan akses teknologi dan informasi. ASN tidak memanfaatkan akses ke data atau sistem pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau golongan. Tidak mengakses situs terlarang atau menggunakan waktu kerja untuk hal tidak produktif secara berani. Contoh, ASN bagian IT tidak menggunakan server dinas untuk menambang cryptocurrency atau kegiatan ilegal.